Gimana sih cara pakai fitur manufaktur di Upgrade Online, tapi yang gratis? Kamu bisa simak video ini sampai selesai supaya kamu dapat jawabannya, dan nanti juga kamu tahu cara menggunakannya. Fitur manufaktur di Upgrade Online itu ada dua macam. Pertama, itu adalah fitur manufaktur yang lengkap. Jadi nanti kamu bisa bikin standar biaya, nanti kamu bisa bikin formula produksi, sampai ke penyelesaian barang jadinya. Nah, untuk yang satu lagi, nanti kita ada fitur manufaktur yang sederhana, dan ini adalah fitur manufaktur yang gratis di Upgrade Online. Jadi ketika kamu nanti berlangganan ataupun kamu trial Upgrade Online, itu kamu bisa menggunakan fitur produksi di Upgrade Online. Jadi nanti untuk perbedaannya itu kalau yang fitur manufaktur yang lengkapnya itu nanti berbayar, tapi nanti kamu dapat fiturnya itu lebih lengkap. Nah, satu lagi kalau pakai yang fitur manufaktur sederhana, ini nanti kamu gratis, kamu nggak ada tambahan biaya. Tapi nanti fiturnya itu dia cuma ada dua jenis saja. Jadi nanti kamu untuk mencatat bahan baku dan satu lagi nanti untuk penyelesaian barang jadinya aja. Nah, mungkin perbedaan singkatnya itu. Nah, di video kali ini nanti saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur produksi sederhana di Upgrade Online. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Upgrade Online. Untuk mencatat transaksi atau mencatat produksi sederhana di Upgrade Online itu caranya gampang banget. Nanti kita bisa pakai gunakan fitur yang ada di modul persediaan di sini. Nah, nanti fiturnya itu kita ada pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Kita ada dua. Jadi nanti pekerjaan pesanan ini kita nanti untuk mencatat bahan bakunya. Nah, di penyelesaian pesanan ini nanti kita untuk mencatat barang jadinya itu mau jadi apa. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Nah, pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu mencatat transaksi produksi sederhana, kamu harus aktifin dulu fiturnya. Nah, untuk pengaktifannya nanti kamu bisa ke modul pengaturan di sini. Nah, nanti di sini kita masuk ke fitur preferensi. Kemudian nanti kita masuk ke tab fitur, selanjutnya kamu ke tab persediaan di sini. Nah, nanti kamu klik nih, produksi sederhana. Nah, kalau kamu ada checklist di sini, terus kamu simpan, baru nanti fiturnya itu muncul di sini. Pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Nah, kalau nggak saya checklist, saya contohnya gini, saya simpan. Nah, ini kan saya contohnya nggak ada nih fitur produksi sederhananya. Kalau kita cek nanti di sini hilang deh. Nah, dia udah nggak ada fitur pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Makanya nanti sebelum kamu mau catat transaksinya dulu, kamu harus aktifin nih fitur produksi sederhana di modul pengaturan di sini. Baru nanti kamu bisa mencatat transaksi produksi sederhana di sini. Kemudian setelah kamu aktifin fiturnya, nanti kan kamu harus punya nih daftar barang dan jasanya kayak nanti bahan bakunya itu apa aja, terus nanti barang jadinya itu apa aja. Nah, nanti kamu siapin dulu nih di fitur barang dan jasa ini. Ini saya udah buat di sini. Nah, ini saya udah buat kategorinya juga. Jadi nanti kelihatan. Nah, nanti saya contohnya tuh pengen buat teh manis contohnya. Nah, makanya kalau untuk buat teh manis saya butuh bahan bakunya itu gula sama teh celup. Nanti barang jadinya itu nanti jadi teh manis di sini. Nah, ini kan kita masih kosong nih stoknya. Sekarang kita lakukan transaksi pembelian dulu nanti supaya stoknya bertambah di sini. Nah, untuk transaksi pembeliannya kita masuk langsung ke faktur pembelian aja di sini. Nah, ini contoh kita perusahaannya kita belinya di ABC. Kita beli gula. Gulanya kita beli 100 gram aja. Harganya 5.000. Maaf. Saya salah masukin. Ininya 100. Jadi totalnya ini 500.000. Kemudian setelah gula kita masukin juga teh celupnya. Teh celupnya kita mau beli berapa pieces? Saya mau belinya 10 juga contohnya. Harganya tuh per piecesnya 1.000. Jadi totalnya 10.000. Nah, sekarang kita simpan. Nomor fakturnya belum saya isi, kita isi dulu nomor fakturnya. Kita simpan ulang. Nah, sekarang kita udah beli nih. Kita tadi beli gula dan teh celup. Sekarang kita cek lagi di barang dan jasanya. Ini kita perbarui. Nah, nanti muncul nih. Oh, kita ternyata ada gula sama teh celup nih.
Kita tadi beli 100 gula, 100 gram, nah teh celupnya kita beli 10 pieces. Nah, sekarang kita mau buat teh manis. Gimana caranya dua bahan ini kita gabungin untuk jadi teh manis. Nah, sekarang kita langsung lakukan untuk produksi sederhananya. Ini saya close dulu sebentar. Nah, kita masuk ke modul persediaan di sini, kita masuk ke fitur pekerjaan pesanan. Nah, nanti di sini kamu masukin nih bahan bakunya itu apa aja. Contoh untuk membuat 1 gelas teh manis itu kita butuh berapa gula nih? Contohnya kita butuh 10 gram gula. Nah, terus kita ada 1 teh celup. Di sini kita pakai 1 pieces teh celup. Nah, berarti resepnya ini nih. Kita untuk membuat 1 gelas teh manis, kita butuh 10 gram gula dan 1 pieces teh celup. Nah, ini nanti barang ini atau bahan baku ini kita pakai untuk menghasilkan 1 gelas teh manis. Nah, kemudian di tab selanjutnya ini kan untuk tab barang dan jasa nih. Nah, di bawahnya kita ada tab lagi. Ini kita ada tab biaya lainnya. Jadi misalkan kamu pengen masukin biaya yang pengen diserap jadi HPP di produksi kamu, nah nanti bisa kamu masukin di sini. Nah, biayanya itu contoh kayak gaji karyawan atau nanti kamu bayar listrik, bayar lain sebagainya, nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, fungsi tab ini kalau kamu pengen menyerap biaya jadi HPP, nanti kamu bisa gunakan tab ini. Nah, untuk tab yang selanjutnya ini adalah info lainnya. Nah, ini nanti kamu cuma isi referensi pelanggan itu siapa, kalau nanti kamu membuat sesuai pesanan, terus nanti akun pekerjaannya itu apa, sama akun selisih biayanya itu apa. Nah, ini udah saya isi, referensinya saya kosongin aja. Nah, ini kan udah selesai nih. Kemudian saya simpan. Nah, berarti ini kan udah selesai untuk membuat pekerjaan pesanannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin hasilnya nih. Hasilnya itu kan tadi kita pakai fitur penyelesaian di sini. Kita klik fiturnya. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal tarik aja nih nomor pekerjaan itu yang mana. Nah, jadi kalau nanti kamu input banyak di sini di pekerjaan pesanan, nah nanti di sini juga muncul banyak nih nomornya. Ini kan saya tadi baru input 1, berarti nanti muncul di sini 1. Oke, nah nanti kamu tinggal pilih di sini. Ini jadinya itu apa? Kita mau jadinya kan tadi teh manis nih. Nah, nanti kalau kamu udah klik teh manis, nanti kan muncul kotak informasi kayak gini nih. Nanti kelihatan nama barangnya itu apa, nama barang jadinya. Terus jadinya itu kuantitasnya berapa. Nah, di bawahnya nanti ada porsinya itu berapa persen jadinya. Nah, di bawahnya ini adalah alokasi biaya. Nah, alokasi biaya ini yang akan jadi HPP-nya. Nah, HPP ini dari mana? 51.000. Ini dari kita harga beli tadi barangnya. Ini saya simpan dulu sebentar. Saya klik lanjut. Nah, ini kan 51.000 nih. Ini kita dapatnya dari mana? Ini kalau kita cek tadi. Nah, dari sini. Jadi harga gula tadi kan kita totalnya gula Nah, sebenarnya harganya itu dapatnya dari sini nih, 51.000. Nah, 51.000 ini kalau kita cek di faktur pembelian, kita buka lagi faktur pembeliannya. Biar nanti kamu kelihatan nih semuanya itu dapatnya dari mana. Nah, kayak gini. Nah, ini kan tadi kita untuk buat 1 gelas teh celup kita butuh 10 gram nih. 10 gram itu biayanya 50.000 nih. Nah, 50.000 ini dapatnya dari mana? Nih kita dapatnya dari faktur pembelian. Jadi kita beli gulanya itu kan 100 gram, itu harganya 500.000. Berarti kalau 10 gram itu dia dapatnya itu 50.000 di sini. Nah, untuk teh celupnya per piecesnya itu kan harganya 1.000. Jadi kalau kita cuma pakai gulanya 10 gram dan 1 teh celup, itu jadinya 51.000. Nah, nanti dia munculnya di sini juga 51.000. Jadi ini didapat harganya itu dari harga pembelian. Nah, nanti ini juga akan jadi HPP ketika kamu menghasilkan barang jadinya. Nanti masuknya ke alokasi biaya di sini. Nah, sekarang ini kan udah selesai. Ini kita udah jadi nih. Udah semua kita udah input. Ini di info lainnya juga cuma keterangan aja. Keterangan ini bisa kamu isi nanti kalau kamu misalnya contoh pengen ngasih keterangan nih. Ini kita produksi tanggal sekian. Nah, hasil barang itu sekian. Nanti kamu bisa catat di sini. Jadi untuk penanda aja kalau untuk keterangan ini. Sekarang kita simpan. Nah, ini kita udah berhasil nih untuk melakukan produksi sederhana di Akurat Online. Nah, kalau kita cek lagi di barang dan jasanya, ini kan tadi kita masih 0 nih. Ini gulanya juga kita masih 100, teh celupnya kita masih 10. Sekarang kita refresh. Nah, nanti semuanya berkurang nih. Bahan baku kita berkurang, ini jadi 90 dan 9. Nah, barang jadi kita akan bertambah karena tadi kita udah selesai melakukan produksi di sini.
Nah, selanjutnya nanti kita bisa cek juga di daftar laporan di sini. Nanti kita ada daftar laporannya. Nah, daftar laporannya misal kamu pengen lihat persediaan nih. Kita pengen cek kartu stoknya. Kita mau lihat semuanya nih, mau lihat gula, teh celup, dan teh manis. Nah, nanti kelihatan nih di sini. Oh, ternyata kita gula tadi udah beli senilai sekian, terus tadi kita dipakai pekerjaan atas nomor sekian sebanyak 10. Jadi kuantitasnya sekian. Nanti semuanya kelihatan. Nah, nanti kalau kamu pengen lihat laporan persediaan lainnya juga di sini kita sediakan semuanya. Dan ini semuanya otomatis. Jadi nanti kamu tinggal input transaksi aja. Nah, nanti laporannya itu udah tersedia otomatis oleh Akurat Online. Nah, selain itu ini kan baru di laporan persediaan ya. Nanti di laporan pekerjaan pesanan ini juga kita siapin laporan khususnya kalau kamu pengen lihat. Nah, nanti kelihatan nih di sini semuanya. Nanti kamu tinggal pilih aja laporan mana yang pengen kamu buka. Ini contoh saya pengen lihat tadi laporan di histori pekerjaan pesanan nih. Kita tampilkan dan nanti kelihatan kayak gini. Oh, ternyata kita tadi tanggal 20 Mei tahun 2023 ini kita udah membuat produksi nih. Kita udah melakukan produksi dengan nomor sekian. Ini total pesanannya ini sekian nih. 51.000. Nah, itu kelihatan nih. Oh, ternyata tadi yang kita pakai itu gula sama teh celup nih. Kita melakukan pengeluaran barang untuk membuat satu teh manis. Satu pieces teh manis itu dengan harga 51.000 contohnya. Jadi 51.000 ini jadi HPP. Nah, ini nanti semuanya kelihatan di sini. Nanti kamu tinggal cek aja laporan mana yang pengen kamu pakai. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, untuk laporan ini nanti juga kamu bisa ekspor. Di sini bisa jadi PDF atau Excel atau bisa kamu cetak. Nanti kamu tinggal pilih aja di sini. Nah, satu lagi saya pengen jelasin kenapa ini disebutnya produksi sederhana, karena alurnya juga sederhana banget. Nah, tadi kan kita cuma catat bahan bakunya apa aja yang kita pakai. Nah, selanjutnya kita cuma catat barang jadinya itu apa. Jadi stepnya itu cuma dua, kita cuma catat bahan baku dan catat hasil jadinya itu apa. Nah, kalau yang produksi lengkapnya ini saya juga ada di sini, kita beda database. Nah, kalau produksi lengkapnya itu kita ada di sini, di modul manufaktur. Nah, ini untuk alur produksi lengkapnya. Jadi kalau untuk produksi lengkap nanti kita catat standar biayanya itu berapa, terus nanti formulanya berapa, kita bisa catat rencana produksi, SPK, nanti sampai ke penyelesaian barang jadi. Nah, ini adalah fitur atau alur lengkap untuk produksi di Akurat Online. Cuma kalau untuk fitur ini kita ada biaya tambahan lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk fitur ini kan dia add-on. Jadi nanti kamu harus aktifin dulu add-on Akurat Manufaktur di sini. Nah, nanti dia ada tambahan biaya senilai sekian. Nah, untuk fitur yang produksi sederhana itu dia gratis. Jadi ketika kamu berlangganan Akurat Online atau kamu masih trial, itu kamu udah dapat fitur produksi sederhana. Jadi kamu nggak ada tambahan biaya lagi. Nah, mungkin bedanya itu antara produksi sederhana dan fitur manufaktur lengkap di Akurat Online. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana caranya untuk menggunakan fitur produksi sederhana di Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.